Selamat pagi, dengan saya Jovita Kusuma. Saya akan melakukan presentasi untuk ujian akhir semester Estetika Humanisme. Ini perkenalkan, saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Informatika di Universitas Siber Asia dengan kode kelas IC201. Nah, hari ini kita akan membahas tentang revolusi industri 4 dan society 5. Akan mulai dengan pendahuluan revolusi industri, revolusi masyarakat, society 5, revolusi industri 4, lalu daftar pustaka. Nah, untuk pendahuluan kita akan membahas jelas tentang revolusi industri. Revolusi industri 4 adalah pergeseran fundamental dalam kehidupan manusia dalam bagaimana produksi, konsumsi, dan berhubungan satu dengan lainnya, didorong dari konvergensi fisik digital atau manusia itu sendiri. Industri 4 merupakan fenomena yang unik jika dibandingkan dengan 3 revolusi industri yang mendahulunya. Industri 4 diumumkan secara a priori karena peristiwa nyatanya belum terjadi dan masih dalam bentuk gagasan. Revolusi industri itu memiliki beberapa tahap. Jadi kita nggak langsung ke revolusi industri 4. Kita masih ada revolusi industri 1, itu di mana terdapat penemuan mesin uap pada abad ke-18 yang menandai revolusi industri 1. Inggris memanfaatkan mesin uap untuk meningkatkan produktivitas industri tekstil dengan menjadikannya alat tenun mekanis. Jadi di sini terjadi perubahan dari yang awalnya pekerjaan dilakukan secara manual seperti menun, mulai menjadi ke mesin. Nah, revolusi industri 1 ini membuat bangsa Eropa mampu mengirim kapal perang ke semua lokasi di dunia dalam waktu lebih singkat. Lalu, revolusi industri 2. Nah, ini terjadi pada awal abad ke-20, ditandai oleh penemuan tenaga listrik. Mobil mulai diproduksi secara massal pada akhir tahun 1800-an. Lalu munculnya revolusi lini produksi yang memanfaatkan ban berjalan di tahun 1913. Seperti yang kita lihat di gambar, nah ini mobil mulai diproduksi. Nah, di sini proses produksi itu lebih mudah karena tidak lagi butuh satu orang untuk merakit satu mobil. Karena mereka dilatih menjadi spesialis yang fokus mengurus satu bagian saja. Dilanjutkan dengan revolusi industri 3. Jadi di revolusi industri 2, manusia masih punya peran penting dalam produksi barang. Nah, seperti yang tadi kita lihat itu di produksi mobil mungkin masih ada bagian-bagiannya. Di sini bagian mungkin bannya, terus yang lain mungkin di bagian bodinya. Nah, kalau di sini berubah di revolusi industri ketiga, dimulai dengan munculnya mesin yang bisa bergerak dan berpikir sendiri, yaitu komputer dan robot. Jadi hanya butuh satu operator untuk mengoperasikan mesinnya. Lanjutkan, ini revolusi industri 4 yang akan kita bahas. Itu dibanding pendahulunya, revolusi industri ini punya ruang lingkup skala dan kompleksitas lebih luas. Sejumlah bidang yang memanfaatkan teknologi baru, yaitu robot kecerdasan buatan, teknologi nano, bioteknologi, teknologi komputer kuantum, blockchain, Internet of Things, dan printer 3D. Ini juga udah mulai berasa ya, di mana-mana udah mulai terdapat AI. Di mana kita nggak usah capek-capek lagi gitu ya untuk nyari atau mikir, tapi juga ada minusnya, di mana AI ini kan mengambil informasi yang
sudah ada. Kalau informasinya benar, ya kita dapatnya benar. Tapi kalau persentase informasinya itu agak nyeleneh, ya kita dapatnya yang aneh juga gitu tuh. Jadi mungkin masih perlu disempurnakan. Lalu untuk bidang yang lain, teknologi nano atau bioteknologi itu sangat membantu di bidang kesehatan. Bisa jadi ya kalau sekarang kan untuk mengobati atau operasi masih dibutuhkan dokter. Mungkin someday itu kita tinggal masuk ke mesin gitu ya, terus udah selesai gitu operasinya. Bisa jadi kita dijahitnya sama robot. Dan maybe someday seperti itu. Nah, dilanjutkan dengan ini Internet of Things juga menurut saya lumayan menarik. Karena apabila diaplikasikan tuh bisa sangat membantu ya di banyak aspek. Seperti misalnya pertanian. Karena kan pertanian di Indonesia itu masih banyak yang menggunakan cara manual ataupun tradisional, di mana untuk irigasi saja itu masih secara manual. Dengan Internet of Things bisa saja kita melakukan irigasi itu secara otomatis. Jadi kalau ya tanahnya itu kering, ya bakal mengairi tanamannya sendiri. Ya kita koneksi ke perangkatnya, baru ke internet. Jadi kita bisa lihat di mana aja, kapan aja, dan apabila kelembapannya itu rendah, ya dia bakal otomatis mengairi tanamannya sendiri. Tuh. Lalu terakhir ini printer 3D. Nah, printer 3D ini juga sangat membantu, apalagi di bidang konstruksi. Yang kebetulan teman-teman saya banyak yang bekerja sebagai konsultan atau arsitek. Jadi mereka sih sekarang tuh sering memesan beberapa item bangunan itu dari usaha ini, dari yang memproduksi dari printer 3D ini. Gitu. Jadi mungkin nggak usah capek-capek dibikin sendiri atau numpang atau apa lagi. Dilanjutkan dengan revolusi masyarakat. Nah, di sini kita punya society satu, itu berarti awal mula dari society. Nah, di sini peradabannya hanya berburu dan meramu. Aspek pendorong pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan dan tempat tinggal. Dan kecakapannya kemampuan memanfaatkan sumber daya dari lingkungan alam. Ya, di sini mungkin masih yang paling basicnya ya, masih paling simple. Jadi kita cuma berburu, meramu, dan mungkin em, mencari makanan, tempat tinggal, berkembang biak, seperti itu. Lanjutkan dengan society 2. Nah, di sini udah mulai eh, berkembang menjadi bercocok tanam dan beternak. Pendorong memanfaatkan sistem irigasi sebagai teknik baru budidaya bahan pangan. Cakapannya domestifikasi tanaman budidaya dan hewan ternak sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, ini di sini sebenarnya beberapa wilayah juga masih seperti ini gitu ya, masih eh, di bidang makan dan bercocok tanam. Lanjutkan dengan society 3, yaitu peradaban industri dan produksi massal. Aspek pendorong penemuan mesin uap sebagai penggerak industri massal. Percakapan memproduksi komoditas dalam jumlah banyak dan harga bersaing melalui industrialisasi. Nah, mungkin di society 3 inilah terjadi revolusi industri 1, di mana tadi kita bahas di revolusi industri 1 itu terjadi penemuan mesin uap. Dilanjutkan dengan society 4. Nah, ini peradaban era digital dan masyarakat informasi, aspek pendorong, penemuan komputer dan distribusi informasi super cepat. Cakapan berkat teknologi digital tercipta demokratisasi dalam produksi dan distribusi informasi. Sebetulnya kita itu masih di society 4 menuju society 5.
Di mana ya sekarang di sini itu ya kita masih dalam memerintah komputer atau mesin untuk melakukan sesuatu. Jadi Society 5 itu peradaban masyarakat super cerdas atau super smart society. Prospek mendorong penemuan kecerdasan buatan dan Internet of Things, atau seperti tadi kita bahas itu IoT. Percakapan kehidupan manusia disokong oleh pemanfaatan teknologi sehingga dapat hidup lebih sejahtera. Nah, di sini yang dimana tadi kita bahas itu segala perangkat itu sudah super smart ya. Jadi mungkin kita nggak usah capek-capek program atau capek-capek ketik atau capek-capek nyuruh. Mungkin perangkatnya udah otomatis bisa melakukannya sendiri. Lalu sesuai secara garis besar, dapat kita simpulkan bahwa Society 5 hadir untuk menyempurnakan Industri 4, terlebih dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat. Melalui Society 5, batasan-batasan antara pemanfaatan teknologi dan peran manusia akan tetap terjaga. Hal ini sekaligus menjawab berbagai macam permasalahan utama dalam Industri 4, di mana sistem yang pertama kali muncul pada tahun 2011 ini memunculkan kesenjangan antara manusia dan teknologi. Sebab perkembangan teknologi justru tidak seimbang dengan kesejahteraan masyarakat. Fokus utamanya adalah menyejajarkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan perkembangan teknologi. Namun, bukan hanya untuk kemakmuran sekelompok masyarakat saja, melainkan secara menyeluruh. Sehingga penerapan Society 5 akan sangat berpengaruh pada SDGs, Sustainable Development Goals. Revolusi Industri 4. Yang pertama dari peristiwa Revolusi Industri 4 yang paling terasa adalah internet. Semua komputer tersambung ke sebuah jaringan bersama. Komputer ini semakin kecil sehingga bisa menjadi sebesar kepalan tangan kita. Makanya kita jadi punya smartphone. Bukan hanya kita tersambung ke jaringan raksasa, orang-orang di dunia jadinya selalu tersambung ke jaringan raksasa tersebut. Inilah bagian pertama dari revolusi industri keempat, yaitu Internet of Things. Selain komputer-komputer yang ada pada pabrik tersambung ke internet, setiap ada masalah di lini produksi bisa langsung diketahui saat itu juga oleh pemilik pabrik dimanapun si pemilik berada. Nah, kalau ini kan konsepnya di pabrik, seperti yang tadi kita bahas, itu di pertanian juga bisa. Dimanapun, di manapun juga bisa. Makanya dikatakan revolusi industri 4 ini sangat luas ya aspeknya. Bisa di segala bidang. Lalu kedua, kemajuan teknologi juga menciptakan 1001 sensor baru dan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi yang didapat dari sensor-sensor tersebut yang merekam selama 24 jam sehari. Informasi ini bahkan menyangkut kinerja pegawai manusianya. Misalnya, kini perusahaan bisa melacak gerakan semua dan setiap pegawainya selama berada di dalam pabrik. Dari gerakan tersebut bisa terlihat misalnya kalau pegawai tersebut menghabiskan waktu terlalu banyak di satu bagian sehingga bagian tersebut perlu diperbaiki. Ya di sini saya sih belum pernah ini ya, tapi sering-sering melihat cerita tentang pegawai yang dipasang aplikasi di laptopnya atau di mana dia kalau idle atau nggak ngapain itu bakal ada notif dan bakal ketahuan gitu loh. Jadi nggak ada namanya konsepnya bisa kapan aja kerjain. Jadi kalau dia idle bentar aja atau 30 menit atau 1 jam, itu udah langsung dipanggil. Agak serem sih ya. Ketiga itu cloud computing. Perhitungan-perhitungan rumit tetap memerlukan komputer canggih yang besar. Tetapi karena sudah terhubung dengan internet, karena ada banyak data yang bisa dikirimkan melalui internet, semua perhitungan tersebut bisa dilakukan di tempat lain, bukan di pabrik.
Jadi, sebuah perusahaan yang punya 5 pabrik di 5 negara berbeda tinggal membeli sebuah superkomputer untuk mengolah data yang diperlukan secara bersamaan untuk kelima pabriknya. Tidak perlu lagi membeli 5 superkomputer untuk melakukannya secara terpisah. Empat, ini yang sebenarnya perubahan paling besar, yaitu adanya machine learning. Mesin ini adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar dan bisa sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan, sehingga melakukan koreksi yang tepat untuk memperbaiki hasil berikutnya. Sebelum machine learning, sebuah komputer melakukan tugasnya dengan diperintahkan oleh manusia. Nah, machine learning ini juga lumayan menarik ya. Saya juga sebenarnya masih kurang begitu paham. Tapi sepertinya mereka tuh mengkolek data. Seperti yang tadi kita bahas, dia mengkolek data yang sudah ada, gitu ya. Jadi ini tergantung pada datanya juga gitu. Apakah datanya valid atau enggak. Ya menurut saya tetap membutuhkan manusianya sih gitu loh. Kalau semuanya mesin agak rentan teror juga. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan ucapan atau kalimat, saya minta maaf dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Have a nice day.